Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat UGJ di rumah? Kembali lagi di UGJ Talks tentunya. Semoga teman-teman menjalani hari ini penuh dengan berkah dan semangat. Apalagi kita bentar lagi akan menyambut hari yang istimewa untuk umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha nih. Lalu kalau bicara tentang Idul Adha nih teman-teman, biasanya teman-teman tahu tentang apa sih? Bakar-bakar ya. Terus apalagi makan-makan. Yang pasti kita menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Terus apalagi sih kira-kira teman-teman pikirkan tentang Idul Adha nih? Padahal ternyata jauh lebih dalam terkait Idul Adha itu banyak sekali makna-makna yang terkandung dari Idul Adha itu sendiri. Nah, untuk itu hari ini Dery bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa hari ini akan membahas seputar Idul Adha nih. Makna di balik Idul Adha itu sendiri dan kira-kira apa sih Idul Adha itu? Esensi dari Idul Adha itu seperti apa? Nah, kita akan bahas bersama dengan Bapak Deddy M. Siddiq. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Ya, terima kasih. Di UGJ Talks, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di UGJ Talks, Pak. Ya, dengan senang hati sekali. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Saya juga senang bisa diundang di sini. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak, sebelum kita bahas terkait Idul Adha nih, Pak, dari di awal disinggung, kita akan lebih mendalam mengetahui tentang makna dari Idul Adha itu sendiri. Okay. Tapi sebelum itu nih Pak, Dery mau tahu dulu Bapak kegiatan sehariannya apa selain mengajar tentunya? Baik, mungkin saya bicara dari latar belakang terlebih dahulu ya. Pendidikan formal ya tentu saya dulu sekolah di SD, SMP, SMA dan S1 saya di Fakultas Syariah YN Wali Songo Semarang, sekarang jadi UIN. Dan non formalnya saya juga sambil pesantren di Pondok Pesantren Al-Islah di Semarang. Dan setelah itu saya ngambil S2 di UIN Jogja di Social Work, tapi programnya Interdisciplinary Islamic Studies. Kemudian juga dapat beasiswa ke Kanada, satu paket program ke Kanada kuliah S2. Kemudian setelah itu saya S2 lagi di Australia untuk Community Development, kemudian kuliah lagi di Belanda untuk diploma, dan S3 kembali ke Australia untuk ilmu manajemen. Sehari saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengajar manajemen, mengajar manajemen SDM, mengajar metodologi penelitian, mengajar pengantar bisnis, terlebih kepada fokus pada profesi saya sebagai pengajar ilmu ekonomi dan manajemen. Namun di kegiatan-kegiatan saya di kehidupan sosial, saya banyak memberikan materi tentang pembelajaran agama, baik di masjid, di pengajian ibu-ibu, atau di forum-forum khutbah, termasuk saya sering juga menulis topik-topik tentang keagamaan. Seperti itulah kurang lebih. Jadi cukup sibuk ya Pak ya. Cukup sibuk, dan ternyata perjalanan Bapak lumayan panjang nih. Sampai harus menyeberang ke negeri sebelah untuk menuntut ilmu ya Pak ya, luar biasa sekali. Ya alhamdulillah, ketika saya pun di sana nggak jelas tuh antara saya itu mahasiswa atau ustadz, pengajar ngaji juga, kan di sana juga ngajar ngaji, ceramah juga di Australia. Jadi kenapa ketua yayasan itu ini jelas nggak jelas ini dosen yang ustadz atau ustadz yang dosen? Kira-kira apa nih menurut sobat UGJ, Pak Deddy ini apa nih? Dosen yang ustadz atau ustadz yang dosen? Apapun itulah, mudah-mudahan Pak Deddy akan selalu memberikan inspirasi buat kita semua ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya. Bapak, hari ini kita akan lebih bahas tentang kurban nih Pak. Bentar lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha ya Pak ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin sobat UGJ di rumah juga ada yang belum tahu terkait sejarah kurban itu sendiri seperti apa sih dalam Islam Pak? Oke. Sejarah kurban tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Yang terkenal tuh Nabi Ismail, walaupun ada perdebatan ulama apa Nabi Ismail apa Nabi Ishak, tapi yang lebih populer kita katakan itu dengan Nabi Ismail. Bahwa sebetulnya ada juga ulama yang mengatakan bahwa dulu itu Nabi Ibrahim kenapa kemudian ketika itu diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail,
Itu juga ada latar belakang ketika itu Nabi Ibrahim pernah berkorban dengan jumlah yang sangat banyak dari hewan kurban dan mengatakan, dan kemudian orang terkagum-kagum atas kurban beliau, dan kemudian beliau mengatakan, kalaupun aku punya anak, aku siap untuk mengkorbankan dia ketika Allah meminta, untuk menunjukkan bahwa penghambaan Nabi Ibrahim itu sudah taken for granted, apapun yang diperintahkan oleh Allah, sehingga untuk menyembelih anaknya pun beliau siap. Nah, maka kemudian itu ada ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim ketika dulu beliau belum punya anak, mengatakan seperti itu, dan sekarang sudah punya anak, yang itu anak itu sangat didambakan dalam waktu yang sangat lama, tidak juga punya anak. Pas sudah punya anak, diperintahkan untuk menyembelih oleh Gusti Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 107. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Ketika putranya Nabi Ismail itu sudah sampai pada usia dia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yang mengatakan ya mungkin belasan tahun gitu, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana menurut kamu? Dijawab oleh Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan termasuk engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu adalah bentuk wujud penghambaan yang sudah apapun yang diperintahkan oleh Gusti Allah, maka oleh Nabi Ibrahim dilakukan. Ini kalau di dalam kajian ilmu tasawuf, Nabi Ibrahim itu sudah taslim, berserah diri total. Apapun yang Allah maui, maka beliau tidak akan protes, dilakukan saja gitu. Nah, walaupun dengan berat hati, namanya juga masih sih ada orang tua yang tega menyembelih anaknya gitu ya. Betul, menggoreskan pisau ke leher anaknya. Insya Allah itu kan ujian yang sangat berat gitu. Nah, dan makanya juga inna hadzalah wal balaul mubin, sesungguhnya kata Gusti Allah itu adalah ujian yang sangat nyata, bener-bener ujian yang real bagi seorang ayah gitu. Namun kan kemudian setelah proses itu berjalan, singkatnya Gusti Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Jadi makna yang terdalam dari sejarah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail yang kemudian diganti dengan domba adalah ketaatan itu sudah tanpa ada syarat apapun. Bahwa ketika Allah merintahkan apapun siap untuk dilakukan. Itu dari aspek sejarah. Dan ini sebuah pembelajaran ketika kita diperintahkan oleh Allah itu, jangan terlalu rewel banyak nanya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Lakukan saja. Mesti yang diperintahkan oleh Allah itu adalah benar. Hanya kita nanti tinggal tahu, perintah ini kategorinya wajib, atau sunnah. Sunnah juga ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang ghair muakkadah. Apakah ini hanya sekedar kebolehan? Seperti misalnya sekarang kita menjelang Idul Adha banyak tersiar banyak hadis yang mengatakan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, larangan. Ternyata larangan itu hanya sifatnya sunnah-sunnah saja. Ketika kita tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, maka itu baik. Tapi ketika misalnya dengan tidak memotong kuku kita tidak bisa ngetik ini karena terlalu panjang kukunya, ya potong saja. Karena perintah atau larangan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut itu hanya sekedar perintah yang bukan sifatnya wajib. Wajib artinya akan berbuah dosa ketika misalnya kita melanggarnya, kayak begitu. Seperti itu. Itu diantaranya. Jadi ketika kita perintah Allah, sholat 5 waktu, nggak usah nanya. Kenapa sholat 5 waktu itu wajib kepada kita? Kenapa non-muslim kok sholatnya cuma seminggu sekali? Kalau orang Hindu ibadahnya cuma sehari 2 kali gitu. Kenapa Islam sampai 5 kali? Nggak usah nanya begitu, lakukan saja. Karena itu adalah kewajiban. Kayak gitu. Salah satu contohnya begitu. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Gitu Pak, tapi kan kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ini adalah ujian yang besar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nah, sedangkan di
era sekarang Pak, di zaman sekarang bahkan kita belum tentu bisa melewati apa yang jelas sangat beda ya Pak, zaman Betul. Nabi dengan zaman kita Betul sekarang. sekali. Nah itu tadi Bapak sampaikan bahwa kita kalau misalnya itu kewajiban nggak usah bertanya gitu. Nah tapi apa sih Pak sebetulnya yang bisa kita ambil atau bisa kita maknai dan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari Pak terkait dengan filosofi atau latar belakang sejarah dari kurban Dari itu sendiri, kurban Pak? tersebut. Jadi setelahnya kurban itu dilakukan kan kemudian hewan sembelihannya adalah harus kita berikan sebagai perintah Allah agar apa itu namanya, hewan kurban tersebut diberikan kepada orang-orang yang miskin, ya, wa'at'imul ba'isal fakir, berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Fakir itu beda dengan miskin. Kalau miskin itu orang yang masih punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Kalau fakir itu sama sekali orang disabilitas itu yang nggak bisa kerja karena dia nggak punya kemampuan, itu termasuk orang fakir. Nah, makna dari kurban ini adalah kita itu perlu mendatangi kepada orang-orang fakir itu dengan cara kita memberikan sesuatu yang mereka sukai. Apa itu? Daging hewan. Daging hewan. Ya, seperti itu. Jadi itu berarti kita mendekati orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan buat dia di hari raya. Karena hari raya itu berarti celebration. Hari di mana orang itu senang-senang dan tidak boleh di sana ada orang yang berpuasa. Karena semua orang itu harus happy, makan gitu. Memakan daging kurban, orang senang semuanya. Nah, seperti itu. Jadi di hari raya Idul Adha ini semua harus senang dan bergembira ya Dan Pak? bergembira, ya. Karena harus bisa ikut merasakan kesenangan dari orang lain tersebut ya Pak. Ya, Yang betul. orang-orang di sini adalah Betul. mereka yang sudah mampu untuk berkurban. Betul, Nah, Pak, betul. yang mampu dan bisa berkurban itu seperti apa Pak? Kalau dikatakan ada fakir tuh yang memang tidak bisa sama sekali. Iya. Nah kalau misalkan nih Dery nih Pak, Dery tuh untuk saat ini belum mampu nih untuk berkurban secara pribadi. Ya, betul. Nah itu apa yang harus dilakukan nih Pak agar bisa ikut tetap pengen berkurban juga gitu Betul. Pak? Jadi kurban itu adalah perintah dari Allah melalui Rasulullah, juga melalui Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka lakukanlah ibadah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Artinya ya sholat Id, kemudian kita menyembelih hewan kurban. Tapi menyembelih hewan kurban bukan merupakan sebuah kefarduan. Artinya ketika orang tidak melakukannya maka tidak berdosa. Tapi merupakan sunnah yang diperkuat, sunnah muakkadah. Jadi ketika kita melaksanakannya maka kita mendapatkan keutamaan pahala yang besar. Maka ketika kita belum punya kemampuan, ya seyogianya kita punya keinginan terlebih dahulu. Ketika kita belum punya kemampuan saat ini, mungkin kita bisa bantu dengan cara yang lain. Mungkin ketika kita ada kesempatan jadi panitia kurban, kita bantu. Ketika kita punya akses kepada orang-orang yang berada untuk dia, kita salurkan kurbannya kepada orang-orang yang tidak mampu, bisa kita bantu. Dan itu akan salah satu bagian dari ibadah kita juga, bisa mendukung orang untuk bisa melakukan ibadah kurban tersebut. Gitu. Bisa melalui itu ya Pak ya? Bisa melalui kalau itu. misalkan kita dimintakan sedekah nih Pak, apa pembayaran kurban gitu, itu hukumnya seperti apa Pak? Boleh atau maksudnya itu jadi kita menjadi ambil bagian juga dalam berkurban itu Pak? Betul sekali. Jadi bagi orang yang mensponsori kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang berbuat baik tersebut. Kita mensponsori jadi panitia kurban, dan kemudian dengan kita menjadi panitia kurban, ada sekian pekurban yang bisa berkurban karena kita bantu mereka untuk melakukan prosesi kurban dan kemudian mendistribusikannya. Maka kita juga insya Allah dapat pahala sebanyak orang yang melakukan kurban tersebut. Asalkan kita ikhlas, kita memang niatnya karena Allah, seperti itu. Oke. Kalau misalkan Bapak juga tadi singgung di awal bahwa keturban itu dimaknai dengan kita bisa berbagi dengan seksama. Betul. Nah, kita kan kadang-kadang tuh mungkin ya Pak di beberapa bagian pelaksanaan Idul Adha itu tidak merata, dalam artian kayak di komplek Dery misalkan hanya orang kompleknya saja, yang dimana memang di sana tuh orang-orang yang cukup mampu untuk merasakan makanan daging hewan itu. Nah di sini di era sekarang apalagi sudah dengan digitalisasi Pak, ada juga nih Pak yang namanya e-kurban. Nah itu seperti apa nih menurut Bapak? Apakah itu cukup baik juga kah, membantu atau seperti apa Pak?
Jadi kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Mas Dery tadi di awal, bahwa ada pertanyaan juga mungkin dari masyarakat, katanya wa'imul ba'isal faqir, berikan kurban kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Tapi ternyata banyak hewan kurban yang didistribusikan kepada orang-orang kaya raya juga gitu. Kita kurban di perumahan, rata-rata orang berkecukupan. Kemudian dibagikan lagi kepada orang-orang tetangga-tetangganya yang memang berkecukupan. Ini bagaimana hukumnya? Jadi dalam syarat itu sepertiga buat pekurban, sepertiga buat orang-orang ba'isal fakir, sepertiga buat orang-orang yang masih dikatakan mampu tapi dia berhak untuk mendapatkan hewan kurban tersebut. Artinya ya dia seorang muslim begitu, dan dia misalkan tetangga, itu boleh-boleh saja untuk menikmati itu. Akan tetapi memang paling utama adalah diberikan kepada sesuai dengan perintah Al-Quran, wa'imul ba'isal fakir, berikan makan kepada orang-orang yang, berikan hewan kurban itu kepada orang-orang yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Kurban itu adalah salah satu solusi distribusi yang lebih merata dan by target, artinya ada tepat sasaran. Katakanlah ketika kita menitipkan uang kepada lembaga yang memang sah dia sebagai penerima hewan kurban untuk didistribusikan. Asalkan memang dia tuh melakukannya sesuai dengan syariat. Artinya ketika kita titip uang misalkan 3 juta, dibelikan kambing sesuai dengan persyaratan, disembelih sesuai dengan persyaratan, di hari yang telah ditetapkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak, itu tidak apa-apa. Menurut saya positifnya bisa lebih tersebar. Misalnya konsentrasi orang kaya ada di Jawa, orang-orang miskin yang jarang di sana ada orang kaya yang berkurban, itu misalnya adanya di daerah pedalaman di luar Jawa misalnya. Dengan adanya kurban bisa jadi mereka yang jarang dapatkan makanan yang enak, daging kurban, dia akan bisa mendapatkan. Karena lembaga itu akan menyasar orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi artinya Bapak melihat kurban ini menjadi satu langkah yang cukup baik untuk pemerataan pembagian hewan kurban tersebut ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin buat sobat UGJ di rumah yang memang ingin berkurban dan tidak mau pengen melakukan kurban juga atau tidak mau berkurban secara sendiri, bisa melalui lembaga-lembaga memang khusus untuk penerimaan hewan kurban. Jadi mungkin nanti pembagian dagingnya bisa lebih merata lagi tuh ya Pak ya. Ya, asalkan memang ada akuntabilitas dari lembaga tersebut. Artinya ada laporan diberikan kepada pekurban bahwa kambing yang Anda titipkan sudah kami sembelih, misalnya gitu, menghasilkan berapa kilogram dan distribusikan ke daerah sini, kemudian ada fotonya. Nah, itu namanya akuntabilitas. Artinya adanya akuntabilitas, ada transparansi. Ada transparansi ya, dari apa yang sudah kita titipkan, amanah yang kita titipkan kepada lembaga tersebut ya Pak ya. Betul. Ya, jadi itu juga jadi salah satu pertimbangan kita nih teman-teman sobat UGJ di rumah yang memang mau berkurban melalui lembaga, kita pastikan dulu ya Pak ya. Betul. Lembaga tersebut sudah punya akuntabilitas yang jelas, legalitas yang jelas juga, dan track record yang cukup baik lah. Jadi kita bisa lebih tenang dan lebih percaya gitu ya Pak terhadap lembaga tersebut ya Pak. Sekali. Nah ini juga Pak terkait sekarang nih kalau berbicara tentang berkurban ya Pak. Tentunya di era sekarang tuh bisa menjadi ajang validasi nih Pak. Validasi bahwa saya mampu, saya bisa. Bahkan kadang-kadang tuh ada beberapa kelompok masyarakat yang memang berkurban tuh bukan untuk berbagi niatnya itu, tapi memang untuk menunjukkan bahwa saya mampu lebih daripada kamu. Nah, Bapak melihat ini seperti apa nih Pak? Apakah nanti jadi pahalanya berkurang atau seperti apa? Kadang-kadang kan Pak kita sama tetangga lah, nggak jauh-jauh tetangga, misalkan tetangga punya mobil baru, kita juga pengen punya mobil baru. Tetangga berkurban 1 kambing, kita 2 kambing. Itu hal yang seperti itu, apakah mempengaruhi dari niat kita berkurban Pak? Sangat. Karena jelas dalam Al-Quran, layyana lalloha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Allah itu tidak akan pernah menerima daging kurban dan tidak akan pernah menerima darah kurban. Artinya darah dan daging kurban tidak ada yang dikirimkan ke langit. Ya, semuanya dibagikan kepada fakir, miskin, ba'isal fakir. Walaki yanaluhut taqwa, yang Allah terima, yang ditransfer ke Allah itu adalah ketakwaan.
walaki yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan itu apa? Bentuk konkretnya keikhlasan. Ya. Keikhlasan itu apa sih? Keyakinan bahwa apa yang kita peroleh itu dari Gusti Allah. Kita bisa kurban dengan uang yang kita miliki itu dari Allah. Kalau ini kan saya dapat berusaha sendiri, tapi kan kekuatan yang diberikan itu dari Allah. Makanan yang kita makan itu ditubuhkan oleh Allah. Gitu. Jadi keyakinan bahwa rezeki yang kita miliki dari Allah dan kemudian kita berikan, kita tasarrufkan di jalan Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Nanti itulah yang akan sampai ke Gusti Allah. Nah, sementara kalau misalnya kita mau gagah-gagahan, Iya. mau kompetisi, mau show off, wah, itu berarti tidak sampai ke Gusti Allah. Sayang ya Pak ya? Sangat disayangkan sekali. Bisa jadi malah Gusti Allah bisa jadi murka gitu. Karena kemudian beribadah tetapi menggabungkan ibadah itu dengan nafsu. Jadi malah ini Besaran menjadi nafsu. nafsu ini kan apa menit takhadha ilahahu hawa. Itu ada pertanyaan yang itu bagi ulama itu luar biasa. Jadi ada ayat yang mengatakan ara'aita manit takhadha ilahahu hawa. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, emosinya, keinginan desire dia untuk show off sebagai Tuhan mereka. Nah, itu bahaya juga. Artinya kan yang dia kedepankan bukan Allahnya, nafsu dia. Seolah dia menyembah, mensyirikkan Gusti Allah karena dia dalam beribadah mendampingkan Allah dengan selain Allah. Karena dia ingin mendapatkan recognition, acknowledgement, rekognisi dia, pengen diakui ya. Pengakuan dari makhluk kan seperti itu. Itu ya sudah bagus dia berkorbannya, tinggal dibenahi saja itu hatinya ya gitu. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, mudah-mudahan kita tidak ada di golongan tersebut. Kita teman-teman sobat UGJ di rumah mampu untuk berkorban. Lillahi ta'ala, semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan. Kalau misalkan baik-baikan boleh lah, berlomba dalam kebaikan boleh. Ya, gitu. Di sana dapat prestasi apa kita ikutan lebih lagi boleh. Kalau itu nggak apa-apa, berlomba dalam kebaikan bagus. Tapi itu tadi jangan menjandingkan hawa nafsu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Ya latihan dikit-dikit ya. Kalau awalnya kalau kita masih ada sih rasa pengen kelihatan orang, ya sudah. Ya awal-awal kita latihan dulu, nanti lama-kelamaan lupa. Gitu ya. Awal-awalnya pengen tenar dulu, tapi saking keseringan jadi lupa pengen tenarnya. Jadi ikhlasnya gitu, dilatih. Pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan. Bapak, kalau misalnya kita berbicara tentang pembagian hewan kurban nih Pak. Ya. Itu kan biasanya kalau misalnya di daerah misalnya berkorban nih, boleh nggak sih Pak kita ngasih nama, beberapa titipan nama untuk diberikan hewan kurban dari hewan kurban yang sudah kita sembelih gitu Pak. Misalnya kita dititipin ke Bapak nih, Pak Dedi, Dedi mau berkurban kambing 2, nah tapi Dedi punten nanti dikasihkan ke orang-orang ini. Orang-orang ini sangat boleh sekali. Boleh itu Pak. Boleh sekali. Toh sepertiga pun boleh kita makan. Kalau kita mau kita berikan kepada orang yang menurut kita lebih layak ya tidak apa-apa. Kecuali kalau kurbannya nazar, kita janji. Saya janji nih, nazar nih. Kalau misalnya saya lulus UGJ, saya mau berkurban. Saya lulus UGJ diterima di Fakultas Kedokteran, saya mau berkurban 1 kambing, nggak boleh ada pun yang dimakan itu. Kurban nazar itu namanya ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan nazar itu nggak bagus. Kenapa kok kita berbuat baik harus digantungkan kepada keberhasilan? Biasanya keberhasilan duniawi. Ya sudah, kurban mah kurban aja gitu. Nggak usah digantungkan dengan kita lulus dari mana, dari mente. Tapi kalau misalnya punya nadar begitu, boleh nggak sih sebetulnya? Boleh saja sih, boleh saja. Tapi nanti hukumnya kita nggak boleh memakan daging kurban itu. Khusus memang untuk dibagikan ya Pak? Dibagikan saja kayak gitu. Nih Pak, kalau bicara hewan kurban nih, kan boleh tadi boleh kambing atau domba, boleh sapi, kerbau, dan juga onta. Betul. Nah ini besarannya kan misalkan yang dari tahu nih Pak, mohon maaf kalau misalkan salah boleh dikoreksi. Kalau misalnya kambing itu hanya untuk 1 orang, dan sapi itu boleh untuk 7 orang. Nah, itu tuh jadi itu Pak? Memang apa ya, penciri identitas bahwa berkurban itu bisa kita identitaskan atau kita representasikan sebagai kurbannya dari Bapak A, Bapak B. Dan kita juga boleh, misalkan kita ingin berkorban ini atas nama almarhum ibu saya, ayah saya,
seperti itu, tidak apa-apa. Ya, itu sebagai penciri dari kurban kita. Kan tetapi juga ada juga hadis yang sangat populer bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu berkurban dan kemudian mengatasnamakan dari seluruh umatnya. Seperti itu. Tapi juga ada hadis yang mengatakan bahwa ya berkurban itu kalau satu kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ya seperti bagian penciri saja bahwa ini adalah persembahan kepada Allah dari Bapak Anu. Kalau 7 orang dari Bapak Anu dengan istrinya, dengan anaknya. Seperti itu. Jadi kan tadi akan tersampaikan la yanalallahu luhumuha wala dima'u walakiyana luhut taqwa minkum. Yang akan sampai itu ketakwaan. Ya 7 orang itu akan sampai ketakwaannya kepada Gusti Allah. Akan diterima oleh Allah itu pengabdian dia, keikhlasan dia, seperti itu. Oke, jadi boleh. Tapi kalau misalnya sendiri juga nggak apa-apa ya Pak? Sapi Nggak 1 apa-apa. atas nama Dery gitu boleh? Ya boleh saja. Amin, doakan. Mudah-mudahan Dery bisa ini nih berkorban sapi nanti. Bapak, tapi kan kalau korban ini biasanya Pak ya, kalau Dery kan anak-anak suka nih nunggu pembagian daging nih Pak. Oh iya. Nunggu pembagian daging untuk dibakar sama teman-teman. Ya. Nah, ini kan nggak tahu nih Dery pasti dapat atau tidak. Nah, kalau Dery berharap pengen banget dapat, boleh nggak? Lalu misalkan nih Pak, kita ini sih yang Dery lihat ya Pak ya, ada beberapa orang mungkin sekelompok masyarakat ini memang berburu hewan kurban nih Pak. Iya. Berburu pembagian hewan kurban itu seperti apa Pak? Boleh atau tidak sih sebetulnya? Jadi misalkan di masjid sini udah dapat nih, pindah ke masjid yang lain. Iya. Masjid yang lain udah dapat pindah lain. Nah itu boleh nggak sih Pak kalau kayak gitu tuh Pak? Sebetulnya itu hal yang kurang positif. Pertama, ketika kita tomak ya, tomak itu tadi berharap untuk diberi oleh makhluk seperti itu hal yang menurut saya itu kurang positif. Tomak itu biasanya tindakannya berlebihan. Berlebihan kayak overacting seperti tadi ngantri ke beberapa tempat seperti itu. Seperti itu ya. Kadangkala terus kemudian ya ada beberapa yang melakukan hal yang nggak etis gitu ya. Kadang udah dikasih ngambil lagi gitu kan, kedewat kalau kata bahasa Sunda. Apa tuh Pak kedewat? Oh iya, dongeng kayak gitu ya, kedewat kayak gitu ya. Itu juga nggak etis, nggak bagus. Jadi ketika memang dia merasa dirinya berhak, sampaikan kepada misalnya orang yang memiliki otoritas. Katakanlah di sana ada Pak RT, dia tidak terdaftar misalkan. Padahal dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan. Karena dia mungkin punya anak yatim, dia miskin. Ya sampaikan saja, Pak RT, saya belum dapat kupon itu. Boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti kita meminta, bukan ya Pak? Kita meminta, kita menunjukkan bahwa kita memang berhak untuk memperoleh itu. Ya seperti itulah gitu ya. Nah setelah itu ya sudah, ketika diberikan ya alhamdulillah. Tapi dengan kita terus keliling kayak gitu, malah kesan bagi tetangga kita mungkin non muslim atau masyarakat yang lain, kesannya kok orang Islam kok tukang peminta-minta kan seperti itu. Memang ini perlu juga kebijaksanaan dari para panitia ya untuk bisa menyasar orang-orang yang memang tidak mampu begitu. Iya. Nah, tadi kan diutamakan untuk yang tidak mampu atau yang berhak untuk mendapatkan. Ya, Pak. betul. Nah, misalkan nih Pak, dalam satu wilayah perumahan, komplek perumahan, itu sudah semua nih kebagian, tapi masih ada lebih nih. Ya. Nah, kebetulan di perumahan itu ada masyarakat atau warganya yang muslim. Apakah boleh kita memberikan hewan kurban kepada mereka, Pak? Betul. Jadi non muslim pun berhak, boleh ketika kita berikan, asalkan dia adalah non muslim yang zimmi. Artinya zimmi itu kan kafir, itu ada harbi, ada zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam. Seperti Israel. Terus kemudian ada yang kafir zimmi, kafir yang baik. Kafir orang-orang non muslim tetapi hidup berdampingan dengan orang Islam. Maka itu boleh, ulama memperbolehkannya. Bahkan itu malah menunjukkan bahwa betapa indahnya Islam itu dalam konsep ibadah sosialnya. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja gitu. Nah, kalau misalkan besaran atau kisarannya nih Pak, hewan kurban yang diberikan tuh ada hukumnya nggak sih? Berapa kilogram kah? Atau berapa gram kah yang tidak ada sih sebetulnya, tidak ada ketentuannya seperti itu, berapanya ya mungkin sesuai dengan ketetapan yang ma'ruf, yang berlaku, yang kepantasannya. Misalnya biasanya ya 15
setengah kilo, ya sudah setengah kilo aja, itu tidak apa-apa seperti itu. 500 gram ya Pak ya. Ya, Yang penting seperti semua rata mungkin dan ma'ruf itu ya, tadi ya Pak ya, mungkin, pantas ya Pak iya, ya. betul. Kepantasan itu yang lebih banyak berbicara. Berarti tidak ada ketentuannya Pak ya, sebetulnya Tidak, diatur sejauh ini dalam- saya tidak tahu, saya tidak belah menemukan bahwa ketentuannya harus diberikan sekian-sekian itu. Oke. Ini seru banget ya teman-teman sobat UGJ, kita bicara tentang kurban tuh banyak sebenarnya bisa kita diskusikan ya Pak. Iya, ya. betul. Banyak banget nih hal-hal yang mungkin banyak terjadi di masyarakat, cuma kita kadang-kadang tidak tahu nih mau nanya kemana dan mau bahasnya seperti apa gitu. Iya, Terus sebenarnya betul. kadang-kadang teman-teman di rumah sobat UGJ juga nanya nih, ini sebetulnya bagaimana dan seperti apa. Nah, Iya, mudah-mudahan nih betul. perbincangan kita pada hari ini bisa sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah gitu. Pak, kita kan ada di kampus nih ya Pak. Iya. Kampus ada masyarakat kampus, ada dosen, tenaga pendidik dan juga mahasiswa nih. Nah kalau bisa mahasiswa nih Pak mau ikut berkontribusi dalam pelaksanaan Idul Adha seperti apa Pak? Apakah tadi boleh dengan ikut menyumbang sejumlah sekian? Nah itu seperti apa Pak? Atau memang boleh jadi ikut kepanitiaannya Kak? Iya, betul. Ya kalau mahasiswa misalnya mau urunan 100 ribuan, totalnya 3 juta 30 orang. Berarti kan jadilah 3 juta rupiah ya. Terus kemudian ini mau diatasnamakan siapa? Udah, ini ketua panitianya, yang koordinatornya gitu kan. Saya kan nyumbang, kok saya nggak dapat nama itu? Ya nggak apa-apa, kan sudah punya sedekah 100 ribu untuk si ketua ini. Gitu. Dia tetap sudah dapat pahala sebagai pekurban. Ya kemudian setelah itu, selain itu, tentu mahasiswa bisa berkontribusi dalam hal kepanitiaan kurban tersebut. Mendistribusikan secara tepat sasaran kepada orang yang memang memerlukan. Dan itu juga adalah bagian dari sebuah pembelajaran kehidupan sosial. Bersosial dan kemudian menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Terutama kan yang sekitar dulu yang harus kita perhatikan ya. Iya. Bagian CSR juga sebetulnya. Jadi kayak UGJ kemudian, bagaimana hukum UGJ kok mengumumkan bahwa memberikan sumbangan, kurban dan sebagainya, itu kok kayak riak kayak begitu. Gimana nih? Mungkin ada orang yang bilang begitu. Nah, bagi saya, intubdus sadaqat fani'immahi. Ketika kamu memperlihatkan sedekah kamu, maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau tidak salah itu fa huwa khairul lakum. Ketika kamu mengsamarkannya, tidak mengumumkannya, itu juga bagus gitu. Artinya ketika kita mengumumkan, memaklumatkan kebaikan, itu juga bisa jadi baik. Bisa jadi kemudian ada kampus lain yang ikut meniru. Itu jadi menjadi role model ya seperti itu. Dan yang kedua, kalau tidak diumumkan bisa jadi ada orang yang mengatakan UGJ mah pelit, nggak pernah bagi-bagi hewan kurban padahal punya fakultas kedokteran, orangnya kaya raya. Nah itu juga harus kita jaga. Kadang kiai juga perlu menunjukkan bahwa dirinya menyumbang masjid itu, tidak hanya sekedar dia misalkan ikut menggunakan masjid itu gitu. Itu untuk menjaga fitnah. Karena juga ulama yang mengatakan umumkanlah kebaikanmu, tunjukkanlah kebaikanmu, sebagaimana orang maksiat juga memaklumkan kemaksiatan mereka. Ya sekarang kalau misalkan klub, night club, itu kan terbuka. Ya sekarang kalau misalkan orang mau pengajian ditutup-tutupi sehingga nggak kelihatan ada Islam, ada syiarnya, itu juga nggak bagus. Nah, kurban kita perlihatkan bahwa ada syiar agama kita, yakni di Idul Adha kita berkurban. Tujuan kita bukan riya, tapi mensyiarkan, memaklumatkan bahwa Islam itu ada. Kebaikan itu perlu disiarkan, ya, disebarluaskan, diumumkan. Nah, tapi Pak, berarti yang mungkin yang bisa diambil adalah, tapi tergantung dari audiensnya sendiri atau tergantung kitanya sendiri ya? Iya, betul, betul. Nah, kalau niat kita misalnya udah baik nih, kita ngasih tahu bahwa kita berkurban dengan tujuan bisa memotivasi orang lain. Tapi ketika itu tidak sampai kepada yang lain, itu pun juga di luar kuasa kita kan ya Pak? Mereka mungkin tadi Bapak sampaikan bahwa, oh dia mah riya nih. Itu kan di luar kuasa kita kan ya Pak ya? Tapi yang penting mungkin adalah dari kitanya sendiri ya Pak? Niat dari kitanya bahwa itu adalah salah satu bentuk syiar kita. Memotivasi, menyebarluaskan hal yang baik ya Pak ya? Betul. Nah itu juga harus kita jaga. Ketika kita memaklumatkan kebaikan kita, memang kita harus jaga baik-baik bagaimana cara kita memaklumatkannya. Jangan sampai kemudian orang juga
menyerempet kepada fitnah kepada kita. Itu Pasti akan berbeda antara orang yang niatnya memang tulus dalam rangka ibadah memaklumatkan itu dengan orang yang niatnya memang untuk menunjukkan keriaannya ingin dipertontonkan. Biasanya kalau orang dia kan pengen rekognisi dari makhluk, Betul. penghargaan dari orang. Ketika nggak ada yang muji, nggak ada yang mengasih Jempol kayak gitu, dia kecewa. Tapi kalau orang memang niatnya memaklumatkan kebaikan agar itu bisa menjadi role model, contoh, maka ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, bahkan ada yang mencaci pun dia akan ya biasa-biasa saja. Dan niatnya itu memang tidak niat untuk mendapatkan rekognisi. Ya, Inilah ta'ala karena Allah saja. Iya, karena Allah saja, niatnya begitu. Bapak, kalau misal UGJ ini Pak tahun ini berkorban berapa? Apa sudah ada yang masuk Pak? Sekarang itu saya sebagai salah satu ketua panitia ya, saya sebagai di DKM Nurul Ilmi sebagai sekretaris DKM itu ada 18 kambing, 4 sapi. Yang sudah masuk? Yang sudah confirm. 18 kambing dan 4 sapi. 4 sapi. Berarti UGJ masih bisa menerima? Masih bisa menerima hewan kurban. Itu sampai kapan Pak? Sampai hari sebelum H lah. Bisa, H-1 kita masih ya, bisa menerima gitu. Berarti sekarang sejauh ini yang sudah terkonfirmasi ada 18 kambing dan iya, dan 4 sapi. 4 sapi. 18 kambing dan 4 sapi sudah. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun yang lalu. Tahun sebelumnya Pak ya? Iya, betul, alhamdulillah. Berarti ini pelaksanaan Idul Adha-nya sendiri kapan nih Pak? Hari Jumat Insya juga? Allah hari Jumat ya. Ya kalau untuk di tanggalnya sih tanggal 6. Iya, tanggal 9 apa? Tanggal 6. 6 Juni ya. Di hari Jumat. Di hari Jumat, betul. Nanti langsung setelahnya kita mengadakan sholat Idul Adha, itu langsung disembelih. Harapannya sebelum Jumat itu sudah selesai, sudah terdistribusikan. Itu juga yang sekarang kita targetkan, kita pengen gerak cepat agar semua daging kurban bisa terdistribusi di siang hari, sehingga mungkin kalau ada orang yang mau menikmatinya di sore hari sudah bisa ternikmati. Gitu ya Pak. Baik gitu. Berarti mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini di UGJ terutama bisa berjalan dengan lancar. Amin, ya Pak ya. Amin ya Rabbal Buat sobat UGJ di rumah juga yang mungkin masih mau menitipkan hewan kurbannya di Masjid Nurul Ilmi UGJ masih bisa nih sampai H-1 nanti. H-1 lah boleh, nanti bisa hari Idul Adha gitu. Dan buat teman-teman juga warga UGJ yang mungkin mau ikut melaksanakan sholat Idul Adha di kampus juga mangga ditunggu di tanggal 6 ya Pak ya. Tanggal 6, nanti insyaallah. Edarannya akan muncul ya Pak. Belum ya insyaallah. Ditunggu aja edaran pengumumannya. Ya, sudah ada di depan spanduk. Sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi teman-teman sobat UGJ di rumah yang memang mau tadi menitipkan dan ikut melaksanakan sholat Idul Adha di kampus bisa langsung datang ke kampus ya Pak ya. Iya. Bapak diskusi kita sebenarnya panjang nih, banyak banget hal-hal yang Dery pengen tanyakan ke Bapak gitu. Tapi karena keterbatasan waktu nih Pak, ada sebelum kita tutup kesempatan pada hari ini, boleh nggak sedikit kasih pesan atau motivasi atau semangat lah Pak untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa berkurban, dan buat teman-teman yang memang sudah bisa berkurban agar tadi niatnya memang hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama, kurban itu ibadah ritual sosial tapi berdimensi spiritual. Artinya kita mendekati orang miskin dalam rangka kita taqarrub kepada Allah. Makanya disebutnya juga kurban. Qurba itu mendekat. Jadi kita dekati orang miskin melalui hewan kurban yang kita berikan karena membuat mereka bahagia, tapi tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasannya. Jadi nanti ini bisa menjadi motivasi kita kepada siapapun, dosen, kepada mahasiswanya. Artinya ketika dia mengajar ya, niatlah berbuat baik, memberdayakan mahasiswa, mendidik dengan benar kepada mahasiswa, mencintai mereka dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Karena ini akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita di dalam beramal kepada mahasiswa kita, kepada murid kita, kepada rekan kita, kepada siapapun. Jadi kita mendekati sesama dalam rangka mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Itu yang value yang paling mendasar dari kurban. Yang kedua, bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, mari kita berkurban dan niatkan hanya dan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mencintai dan meridhai kita. Dan yang ketiga,
pendekatan modern dalam berkurban itu perlu dilanjutkan terus, bahkan perlu dikembangkan. Dan itu memang sejalan dengan kehidupan kita yang semakin modern. Jadi, dan itu juga bisa jadi meningkatkan ketepatan sasaran dari hewan kurban. Saya kira itu tiga hal yang penting buat kita. Yang paling penting yang harus kita pegang ya Pak ya, harus dalam melaksanakan kurban ini ya Pak. Kurban ini ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak Ya, Pak Dedi atas diskusinya, Dengan atas senang hati. sharingnya. Luar biasa sekali, kita banyak mendapatkan insight-insight baru nih Pak. Ternyata oh begini, oh begitu. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan Sobat UGJ di rumah bisa sedikit terjawab. Iya, Tapi nanti kalau misalkan masih butuh lagi pertanyaan atau masih kurang jelas atas diskusi kita pada kesempatan kali ini, boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti coba disampaikan ke Pak Dedi. Dengan senang Boleh hati. Pak ya? Insya Allah nanti saya Nanti, buka-buka. kalau misalkan ada teman-teman yang masih kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung nanti tulis di kolom komentar, nanti bisa langsung dari wakil kan untuk tanyakan ke Pak Dedi. Nanti ini biar Pak Dedi yang jawab lagi. Ya, dengan senang hati, insya Pak Allah. Dedi, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. dengan senang hati. Terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama kami di UGJ Talks tentunya. Mudah-mudahan nggak kapok nih Pak. Wah, dengan senang hati. Enggak bakalan Ya, kapok. nggak bakal kapok ya. Nanti insya Allah Dedi undang lagi dengan tema yang Dengan lain. tema yang lain ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mangga, terima kasih. Sobat UGJ, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton episode kali ini. Ternyata kurban itu bukannya sekedar menyembelih hewan kurban atau hanya sekedar makan-makan, tapi lebih dari itu, bahwa kurban ini adalah satu bentuk keikhlasan dan keriduan kita, ketulusan kita kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berbagi dengan sesama. Itu yang paling penting, dan mudah-mudahan Sobat UGJ di rumah bisa tahun ini bisa ikut andil atau bisa berkurban nih Pak. Walaupun tahun kemarin nih belum bisa berkurban, dan mudah-mudahan tahun ini bisa berkurban. Iya. Nah, kalau misalnya tahun ini masih belum bisa berkurban, kita masih bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Idul Adha ini. Nah, mudah-mudahan nanti dicukupkan rezekinya, tahun depan kita bisa berkurban. Amin. Sekali lagi terima kasih Sobat UGJ yang sudah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman ambil dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang memang ingin pokok bahasan yang lain, boleh di komentar juga. Biar nanti coba datakan narasumber yang memang capable untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke? Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun, Bapak. wabarakatuh. Sami-sami.